Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apabila kita berprofesi sebagai perencana keuangan atau financial planner, maka kita harus melakukan profiling klien kita. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran saat ini, peserta dapat memahami tujuan keuangan individu atau keluarga, kemudian memahami preferensi investor. Preferensi investor ini sangat penting. Kenapa? Karena ini terkait dengan rekomendasi yang akan kita berikan kepada klien kita. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Nah, pembahasan ini akan dimulai terlebih dahulu dengan mengidentifikasi tujuan beserta skala prioritas, kemudian kita kumpulkan data dan mengetahui sikap klien terhadap risiko, bagaimana sikap dia menghadapi suatu risiko. Nah, kita lihat tujuan. Biasanya lazimnya kita bagi menjadi 3, tujuan jangka pendek kurang dari 1 tahun, tujuan jangka menengah 1-3 tahun, tujuan jangka panjang di atas 5 tahun. Tentu setiap orang memiliki tahap hidup yang berbeda. Mungkin ada yang sekarang sudah berkeluarga atau ada yang masih bujangan, tentu dampaknya adalah tujuan-tujuan hidup mereka juga akan berbeda-beda. Skala prioritas mereka juga akan berbeda-beda. Nah, hal yang paling penting saudara lakukan adalah ketika ketemu calon klien saudara adalah mengumpulkan data. Ya, nah melakukan pengumpulan data dengan mengisi formulir ataupun melakukan interview. Nah, di sini dapat dilihat beberapa contoh sederhana, misalnya data pribadi pemohon, nama lengkapnya siapa, kemudian alamat di mana, emailnya di mana, bekerja di perusahaan apa, dan mungkin kisaran penghasilan yang diperolehnya. Jadi data-data contoh formulir ini bisa saudara kembangkan sendiri. Nah, setelah itu saudara mulai melakukan interview. Apa sih jangka pendeknya dalam 1 tahun yang ingin dicapai oleh keluarga atau klien tersebut? Dalam jangka menengahnya apa? Jangka panjangnya apa? Nah, saudara harus eksplor, karena seringkali kalau kita bertanya, tujuan orang itu apa? Tujuannya hidup bahagia. Hidup bahagia itu sangat abstrak sekali. Nah, dalam definisi tujuan yang baik adalah kita itu mengikuti kriteria SMART. Specific, measurable, achievable, realistic, dan timeable. Nah, yang paling penting timeable. Nah, Anda harus tahu, misalnya dia ingin menikah di usia berapa? Dari jarak dari tahun ini untuk ke pernikahan itu berapa waktu yang tersisa. Kenapa ini penting? Karena ini terkait dengan jumlah dana yang harus kita siapkan dalam rangka pernikahan tersebut. Ya. Nah, kemudian preferensi resiko. Preferensi resiko menjadi hal penting karena terkait dengan rekomendasi kita. Apakah kita bisa merekomendasikan dia pada misalnya reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham. Itu sangat tergantung pada yang namanya sikap investor terhadap risiko. Nah, sebagai contoh, orang yang tipenya konservatif, itu adalah orang yang tidak menyukai risiko, alias dalam bahasa asingnya kita sebut risk averse. Nah, tentu kalau orang-orang tipenya konservatif, Anda jangan sebaiknya tidak merekomendasikan produk-produk yang investasi dengan risiko tinggi, contohnya saham. Sebaliknya kalau moderat ini saudara lebih bebas. Saudara bisa masuk sebagian ke saham, sebagian pendapatan tetap, dan seterusnya. Nah, kalau orang tipe agresif, nah ini berarti orang yang risiko. Dia tahu ada risiko tersebut, namun dia bisa terima. Dan itu berarti kita bisa rekomendasikan saham-saham. Nah, ada berbagai macam cara untuk mengukur preferensi risiko, ya. Namun ini saya berikan contoh yang saya buat. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaannya, ya. Jadi nanti klien saudara atau diri Anda saudara ini buat dulu, dicoba terlebih dahulu. Berapa umur Anda, kemudian tidak ada jawaban yang benar atau salah, tetapi yang mana lebih mencerminkan diri Anda. Contohnya, berapa umur Anda? Kan tidak ada jawaban yang benar dan salah, tinggal dipilih saja. Nah, kemudian yang kedua, pengeluaran utama apa yang Anda harapkan pada waktu berikutnya? Apakah beli rumah, alokasi dana untuk masuk perguruan tinggi anak kita, membuat bisnis baru, alokasi dana untuk pensiun, ya. Yang ketiga, kapan Anda mengharapkan untuk menggunakan sebagian besar uang yang sedang Anda kumpulkan pada investasi Anda? Nah, misalnya Anda pinginnya setiap saat.
Sehingga saudara berbicara tentang liquidity, itu merupakan hal yang penting. Nah, Anda pilih A. Nah, atau mungkin Anda pilih, oh saya akan menggunakannya 2-5 tahun lagi, 6-10 atau di atas 11 tahun. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana Anda memproyeksikan penerimaan tahunan Anda ke depannya? Bisa saja sama, tumbuh pun ada dua kemungkinan, bisa moderat atau ditumbuh naik tinggi. Turun bisa saja dalam kondisi seperti ini, ekonomi yang memburuk bisa saja turunnya moderat atau bahkan turunnya drastis. Ya. Kemudian yang kelima, dikarenakan adanya koreksi pasar, maka salah satu investasi Anda mengalami kerugian sebesar 14% dari nilai sesaat setelah Anda membelinya. Apa yang Anda lakukan? Nah, Anda bisa saja melakukan menjual investasi tersebut sehingga dapat dicegah kerugian lebih lanjut, atau bahasa keuangannya disebut cut loss. Oke? Jadi jangan sampai harga sahamnya turun lagi. B, menahannya dan menunggu sampai terjadi kenaikan kembali. Bahasa keuangannya disebut buy and hold. Atau yang C, membeli investasi sejenis karena pada harga yang lebih rendah, maka rata-rata investasi yang dibeli akan semakin baik. Contoh begini, saya kemarin beli saham di harga 1.000. Nah, kemudian sekarang turun ke harga 800. Saya beli lagi 800, sehingga rata-rata saya menjadi 900. Sehingga ketika harga saham itu naik di atas 900, katakanlah 925, saya masih untung. Karena saya memiliki better average yang di bawah. Oke? Nomor 6, dari beberapa rencana di bawah ini, manakah yang Anda pilih sebagai alternatif investasi dari uang Anda? Pertama, mungkin melakukan diversifikasi. Kemudian yang kedua, B, membagi dana dalam dua investasi dengan tingkat hasil yang tinggi atau risiko yang moderat. Atau C, melakukan investasi dalam aset yang memberikan tingkat hasil tinggi dan risiko yang tinggi pula. Tidak ada jawaban yang benar, silakan Anda pilih yang sesuai dengan diri Anda. Nomor 7, diasumsikan Anda sedang berinvestasi pada reksadana saham. Manakah di bawah ini yang Anda pilih? A, investasi pada perusahaan yang membawa terobosan dalam teknologi yang saat ini dijual dengan harga rendah. B, investasi pada perusahaan kredibel, yaitu perusahaan terkenal yang memiliki potensi pertumbuhan yang sustainable. C, diversifikasi pada saham-saham blue chip yang membayar dividen. Contohnya saudara lihat reksadana saham, oh di situ ada Unilever, itu adalah contoh-contoh perusahaan blue chip. Kemudian nomor 8, diasumsikan Anda sedang berinvestasi pada satu jenis obligasi. Manakah obligasi yang Anda pilih? Mungkin A, obligasi beresiko tinggi. Kalau resikonya tinggi, returnnya tinggi pula. B, obligasi perusahaan yang kredibel. C, obligasi yang bebas pajak. Nomor 9, Anda mengharapkan kenaikan hasil investasi dan Anda disarankan untuk investasi dalam aset baku seperti real estate, yang secara historis kenaikan hasilnya lebih tinggi dari tingkat inflasi. Nah, aset keuangan yang Anda miliki saat ini hanya di obligasi jangka panjang. Apa yang Anda lakukan? A, tidak hiraukan saran tersebut dan kita tetap pegang obligasi. B, kita jual obligasi, kemudian investasi sebagian pada aset baku, katakanlah real estate, dan sebagian sisanya pada pasar uang. C, jual obligasi, kemudian investasi semua pada real estate, ya aset baku tersebut. D, jual obligasi, kemudian investasikan semua pada aset real estate tersebut. Pada saat yang sama, saya pinjam lagi, ya, dan saya tambah investasi lebih banyak pada aset real estate tersebut. Mana yang lebih mencerminkan saudara? Nomor 10, Anda baru saja mendapat 10 juta dari acara kuis di TV. Sekarang Anda diminta untuk memilih antara berhenti di level 10 juta atau mempertaruhkan seluruh dana yang telah Anda peroleh pada salah satu dari 3 alternatif. Manakah alternatif yang Anda pilih? A, stop di 10 juta, Anda dapat 10 juta tersebut. B, mempertaruhkan dengan kesempatan menang probabilitasnya 50% dan Anda mendapatkan 50 juta. Jadi kalau ternyata Anda kalah, ya 50 jutanya hilang. Tetapi kalau Anda menang, Anda dapat 50 juta. C, mempertaruhkannya dengan kesempatan probabilitas untuk menangnya 20%, sekali menang 75 juta. D, mempertaruhkan dengan kesempatan untuk menangnya adalah 5% dengan kemenangan nilainya 100 juta. Mana yang lebih mencerminkan saudara? Nah, kemudian dari sini setelah saudara memilih jawaban ABC tersebut, sekarang saudara masukkan di dalam tabel ini. Kalau tadi nomor 1 saudara pilih A, berarti saudara masukkan 6.
Nomor 2 saudara pilih B, masukkan nomor 4, nomor 3 saudara pilih C, masukkan 6. Kemudian saudara jumlah semua, ya. Nah, sekarang kita lihat preferensi resikonya. Nah, bila mana total skor saudara adalah 20 sampai 50, maka Anda termasuk tipe konservatif. Kemudian bila mana saudara hasilnya 52 sampai 70, saudara masuk dalam tipe moderat. Sementara di atas 72, saudara termasuk dalam tipe agresif. Nah, dari tipe-tipe tersebut nanti kita bisa rekomendasikan kepada calon klien saudara, oh ya kalau tipe konservatif mungkin nanti mayoritasnya akan masuk di reksadana pendapatan tetap. Kalau yang moderat mungkin 50-50, boleh masuk reksadana pendapatan tetap dan pasar uang, plus 50%-nya mungkin di reksadana saham. Nah, kalau tipe agresif mungkin bisa sampai 80% kita investasikan di saham. Oke? Nah, ini pentingnya kita mengetahui profiling resiko dari suatu klien saudara. Oke, saya pikir untuk yang sesi ini cukup. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya.